Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ajaba. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-ayat. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah ilahi rabbi yang mana telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, diiringi dengan nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillah dengan wasilah tersebut kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di tempat yang sangat amat mulia menurut Allah Subhanahu wa taala, yakni di Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadikan wasilah kumpulnya lagi kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, asbab tabi'innya, dan juga kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim ulama, para hujat, para asatidz, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintah, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Wabil khusus penghormatan setinggi-tingginya saya sanjungkan kepada Al-Mukarram Abah Haji Iman Basuki sebagai Ketua DKM Masjid At-Taqwa, dan juga saya hormati dan saya minta doanya pada guru kita semua, yaitu Abah Kiai Haji Ridwan yang selalu mengajarkan kita walaupun hanya seminggu sekali, ya gurunya mah tiap hari tapi dengan kesibukan beliau jadwal di luar, mungkin di Masjid At-Taqwa kebagiannya seminggu sekali. Dan juga yang saya hormati Ketua Risma. Apa itu singkatan Risma itu?
Remaja Islam Masjid At-Taqwa. Ini mah lain daripada yang lain ya. Biasanya masjid itu pakainya Irma ya. Ini inovasi baru ini. Biasanya perkumpulan masjid remaja itu Irma ya. Ikatan remaja masjid gitu. Ini mah Risma, inovasi baru itu ya. Dan juga yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Mukarramah Ibu Nok Sukaisi, dan juga aparatur pemerintah dari RT, Ketua RT 1 sampai dengan 9 yang dipimpin langsung Ketua RW-nya yaitu Bapak Ahmad Saifuddin. Kita doakan mudah-mudahan seluruh guru-guru kita dan juga tak lupa kesepuhan kita yaitu yang saya kesepuhan saya dibaca Pak dapat kiriman lantas belum kenal. Jadi tokoh masyarakat yaitu Bapak Hendra yang saya hormati, dan juga wabil khusus penghormatan tertinggi yaitu kepada Ketua Panitia Perayaan Malam atau Lailatul Nuzulul Quran yakni Bapak Totong Sunarto. Kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita, para kesepuhan, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah semuanya mudah-mudahan dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimudahkan seluruh urusannya baik dunia maupun akhirat nanti. Para hadirin rahimakumullah, datangnya saya ke sini yang pertama ingin menjalin silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi saya diterima oleh seluruh jamaah Masjid At-Taqwa. Ya. Yang kedua, wasilahnya saya datang ke sini yaitu melalui wasilah Pak Toto. Alhamdulillah beliau ke rumah untuk mengundang saya mengisi acara Nuzulul Quran. Padahal mah saya nggak biasa Pak, nggak biasa. Ya. Padahal ada yang lebih tinggi ilmunya, lebih biasa berbicara, yakni guru kita, guru saya juga, Pak Haji Ridwan. Alhamdulillah saya kenal beliau itu waktu ketemu di apa tuh Pak Haji? Beji. Beliau ngajar di sana juga di Beji kesempatan. Jadi alhamdulillah seminggu full penuh Pak Haji Ridwan. Ya mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan dikasih umur panjang dan juga dikasih kesehatan yang barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah berkat iradat dan qudratnya Allah Subhanahu wa taala saya bisa berdiri di hadapan para bapak-bapak, para ibu-ibunya. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita datang ke sini dengan diiringi hujan yang sangat lebat. Saya terjebak banjir Pak. Tadi akhirnya sudah nyampe situ, lewat situ tuh, lewat turunan situ banjir, balik lagi lewat Sondol, sono muter. Ternyata di sono banjir juga. Tapi mudah-mudahan lah perjalanan yang cukup rumit ini mudah-mudahan menjadikan ganjaran buat kita semua. Dan mudah-mudahan ini hujan tandanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Punten bajilah. Para hadirin rahimakumullah, berbicara nuzulul Quran. Apa sih nuzulul Quran? Dari bahasanya aja nuzulul Quran, bahasa Arab. Bahasa kitanya mah diturunkannya Al-Quran.
Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkannya tidak berbentuk mushaf atau buku seperti sekarang ini, tapi diturunkannya Al-Quran itu step by step, ayat demi ayat, tidak sekaligus. Dan juga diturunkannya ayat Al-Quran itu sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi ketika perang, ya diturunkanlah ayat yang menerangkan tentang perang. Kalau Kanjeng Nabi menemui masalah dalam bidang ibadah, diturunkanlah ayat tentang ibadah. Menemui ganjalan masalah tentang pemerintahan, diturunkanlah ayat tentang pemerintahan, tentang politik. Ketika Kanjeng Nabi ditanya tentang masalah pernikahan, perdagangan, maka turunlah ayat pernikahan, perdagangan. Nah, jadi diturunkannya ayat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril itu tidak sembarangan, sesuai dengan kejadian yang dialami Kanjeng Rasul. Dan juga ketika diturunkannya ayat satu persatu, Kanjeng Rasul mengundang para sahabat. Setiap turun ayat yang menerangkan permasalahan baik dalam bidang ibadah, bidang politik, budaya maupun ayat-ayat yang lain, Kanjeng Nabi mengundang para sahabat. Hei para sahabat, ini ada apa Kanjeng Rasul? Tadi saya mendapatkan wahyu turun ayat misalkan tentang ibadah. Tolong kalian hafal supaya terjaga ini ayat tentang ibadah. Misalkan aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hafal oleh kalian, dihafal oleh para sahabat. Untuk apa? Untuk menjaga kelestarian Al-Quran tersebut. Ada yang ahli tulis menulis, silahkan. Yang bisa tulis menulis, silahkan tulis ayat Al-Quran, ditulisnya dulu nggak ada kertas Pak, jadi pakai pelepah kurma, pakai kulit atau tulang onta, dan juga pakai batu-batu yang tipis. Nah itu ditulis supaya apa? Supaya kelestarian Al-Quran terjaga nyampe hari kiamat. Begitu wafatnya Kanjeng Rasul, Al-Quran sedikit aja lah ini ya. Ya sejarah sedikit aja. Setelah wafatnya Kanjeng Rasul, tumbak kepemerintahan dipegang oleh Abu Bakar Siddiq. Dilanjutkanlah Abu Bakar Siddiq, dilanjutkan Khalifah Abu Bakar Siddiq, kepemerintahan dari Rasulullah turun ke Abu Bakar Siddiq. Nah, di Abu Bakar Siddiq peperangan tidak berhenti sampai Kanjeng Nabi wafat, enggak, terus. Ya, untuk meningkatkan jihadnya, meninggikan agama Allah, peperangan terus terjadi nyampai Khalifah Abu Bakar Siddiq. Ya, terjadilah peperangan yang sangat amat besar, yakni peperangan di Yamamah. Di situ dalam peperangan Yamamah, tentara Islam yang gugur di medan perang itu banyak sekali. Di antaranya ada yang menyebutkan 70 para penghafal Quran itu gugur di medan perang di Yamamah. Ada yang menyebutkan 77 orang. Nah, ketika melihat kejadian tersebut, Sayyidina Umar miris. Sayyidina Umar berpikir, andai kata peperangan terus terjadi,
dan para penghafal-hafal Al-Quran gugur di medan perang. Ntar siapa yang melestarikan, yang menjaga Al-Quran tersebut? Maka Sayyidina Umar mempunyai gagasan, yaitu untuk membukukan atau memushafkan Al-Quran. Usulannya Sayyidina Umar kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq. Kalau sekarang presidennya, Pak Presiden, maaf, saya punya usul. Silahkan Pak Umar. Silahkan Pak Umar. Usul apa yang Anda berikan kepada saya? Begini Pak Abu Bakar, Pak Presiden, berhubung peperangan terus terjadi dan banyak para hafiz penghafal Al-Quran berguguran, maka saya mengusulkan Al-Quran untuk dibukukan atau dimushafkan. Apa jawaban Sayyidina Umar? Menolak gagasan usulan dari Sayyidina Umar. Kata Abu Bakar, oh maaf Pak Umar, gagasan Anda saya tolak. Kenapa? Karena Kanjeng Rasul tidak memerintahkan dan tidak mencontohkan ayat Al-Quran ditulis dalam bentuk buku atau mushaf. Ditolak. Setelah ditolak, Sayyidina Umar terus melakukan negosiasi dengan Abu Bakar dengan alasan-alasan tertentu. Maka singkat cerita, usulan Abu Bakar diterima, usulan Sayyidina Umar diterima oleh Presiden Abu Bakar. Oke, untuk alasan tersebut saya terima. Apa alasan Sayyidina Umar untuk membukukan Al-Quran atau memushafkan Al-Quran? Takut ketika peperangan terjadi, para hafiz penghafal Al-Quran banyak yang berguguran lagi. Jadi Sayyidina Umar menggagaskan bahwa Al-Quran untuk dibukukan. Setelah mendengar seperti itu, direnungkan oleh Abu Bakar, diterimalah. Langsung Sayyidina Abu Bakar menghadap ke Zaid bin Sabit, seorang ahli tulis Al-Quran. Dipanggillah Zaid bin Sabit. Zaid, sini menghadap saya. Ya Pak, ada apa? Saya mendapatkan usulan gagasan dari Sayyidina Umar bahwa untuk membukukan Al-Quran atau memushafkan Al-Quran. Apa jawaban Zaid bin Sabit? Sama dengan jawaban Abu Bakar pertama, menolak. Dengan alasan yang sama. Maaf Pak Abu Bakar, saya kurang setuju. Kenapa Zaid? Karena itu tidak ada perintah dari Kanjeng Rasul dan tidak dicontohkan oleh Kanjeng Rasul. Jadi saya menolak. Ahli tulisnya, juru tulis daripada Al-Quran, Zaid bin Sabit. Nah sama, Zaid bin Sabit itu menolak, tapi setelah dikasih pengertian, pengetahuan, alasan-alasan yang logis, masuk akal, maka Zaid bin Sabit pun menerima. Oh, kalau begitu alasannya saya terima. Ditulislah Al-Quran, dikumpulkanlah para hafiz Al-Quran, para penghafal Al-Quran oleh Zaid bin Sabit, terus ditulislah Al-Quran oleh Zaid bin Sabit. Terjadilah atau jadilah Al-Quran seperti sekarang ini. Nah, ini ceritanya panjang sebenarnya. Ini dari singkat aja. Ya, dari Zaid bin Sabit terus setelah kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, wafatlah Sayyidina Abu Bakar pada tahun 13 Hijriah, maka tumbak kekhalifahan, kepemimpinan turun ke Sayyidina Umar, maka mushaf Al-Quran yang telah dibukukan oleh Zaid bin Sabit turunlah ke Sayyidina Umar, maka sekarang yang memegang mushaf Al-Quran adalah Sayyidina Umar. Turun Sayyidina Umar, wafat Sayyidina Umar,
itu mushaf Al-Quran dikasihkan turun ke anaknya Hafsah. Ya, setelah Hafsah setelah Sayyidina Umar wafat, digantilah Sayyidina Utsman. Ketombak kepemimpinan diganti dari Sayyidina Umar ke Sayyidina Utsman. Nah, maka mushaf Al-Quran, pembukuan Al-Quran yang tadinya ada di anak Sayyidina Umar, maka diambillah oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, di kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan, Al-Quran ditulis lagi, diperbanyak untuk disebarkan di seluruh penjuru dunia, sehingga nyamperlah mushaf pembukuan Al-Quran datang ke kota Bumi Dua. Ya. Jadi tidak segampang itu. Ya, penuh perdebatan untuk pembukuan Al-Quran. Nah, selesai cerita tentang Al-Quran. Sekarang kita menuju ke keistimewaan dari Al-Quran. Apa sih keistimewaan Al-Quran? Sangat istimewa. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan satu-satunya mukjizat yang besar yang dimiliki oleh Kanjeng Rasul, yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Kenapa Al-Quran bisa disebut mukjizat yang paling besar? Ya, karena Al-Quran terus nyampe sampai kiamat, terus terpakai. Mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain, misalkan mukjizat Kanjeng Nabi Musa diberikan tongkat. Yang tongkat itu bisa menjadi ular besar, sehingga mengalahkan tukang sihir yang disewa oleh Fir'aun. Ya. Nah, andai kata itu tongkat masih ada sampai sekarang, apa dipegang oleh orang kota bumi, apakah bisa menjadi ular? Nggak bisa, walaupun itu tongkat Nabi Musa. Dan kehebatan tongkat Nabi Musa yaitu bisa membelah lautan. Andai kata itu tongkat Nabi Musa masih terjaga dan masih ada, diberikan kepada orang kota bumi, bisakah membelah lautan itu tongkat? Gak bisa. Jangankan membelah lautan, membelah air yang di jalan aja gak bisa. Ya, itulah. Jadi mukjizat Rasul, mukjizat Nabi yang terpakainya pada saat itu. Tapi Al-Quran mukjizat Kanjeng Rasul, walaupun Kanjeng Rasulnya sudah tidak ada, sudah wafat, tapi Al-Quran masih eksis, terpakai nyampe sekarang, bahkan nyampe ke ila yaumil kiamat, sampai ke hari kiamat. Inilah kehebatan Al-Quran. Makanya Kanjeng Rasulnya bersabda dalam hadisnya, man ta'allamal Qur'ana khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya lagi. Jadi jangan malu-malu, Pak. Walaupun udah tua bangka, giginya tinggal dua, kalau nggak bisa Al-Quran, ayo. Ya, di sini ada nggak yang suka ngajar Al-Quran? Hah? Ada ya? Ada. Wih, itu kalau ikhlas itu pengajar Al-Quran, kalau ikhlas itu masuk surganya paling duluan itu. Kalau ikhlas, mudah-mudahan ikhlas. Ya, dan juga kehebatan Al-Quran. Ulama fikih membolehkan adu harga, Pak. Ya, membolehkan adu harga untuk mempelajari Al-Quran. Misalkan ada orang nih, Pak, kalau ngajarin anak saya nih baca Al-Quran, menurut ilmu fikih boleh gini, wani berapa? Bapak berani kiro. Wani berapa Bapak bayar saya
untuk mengajarkan Al-Quran anak bapak. Kok gini Ustaz? Bisa. Fikih membolehkan. Dosa? Tidak dosa. Cuma ketika kita mengajarkan Al-Quran terus mematok harga, maka tidak akan mendapat ganjaran. Dan ganjarannya duit doang. Rugi enggak? Rugi. Tapi ketika ikhlas kita mengajarkan Al-Quran, ganjaran dapat, jadi pasti dapat. Ya, iya. Masa nggak ada pengertiannya? Nanti ya kan guru ngaji juga punya anak bini ya. Emangnya anak bini mau dipanggil guru katanya? Enggak. Jadi kita yang punya anak, yang pengertian ya Pak ya. Ya kepada yang mengajar Quran anak-anak kita ya. Baiknya lah. Seminggu jangan gede-gede, seminggu 2 ribu aja. Kecil itu mengajar, ayo dah buat cek 5.000. Ngajarnya semangat Ustaz. Artinya kalau seminggu full, yang kasih seminggu full punya anak didik 10 aja atau 20 aja, seminggu kan udah lumayan 100.000. Wih, aku ngajarnya Alif, Alif kencang. Coba kalau mereka Alif. Ya Allah. Ya, saking mulianya keistimewaannya Al-Quran, Kanjeng Rasul lagi bersabda, man qara Al-Quran bahwa fi sholati fakana lahu biharbin likulli harbin mi'atu hasanatin. Siapa orang yang mau membaca Al-Quran, siapa orang yang membaca Al-Quran dan sementara dia dalam keadaan sholat, ketika kita sholat membaca Al-Quran dan setelah Fatihah baca Al-Quran, maka setiap huruf yang kita baca Al-Quran di dalam sholat kita itu mendapatkan 100 kebaikan. Jadi jangan Fatihah doang Pak ya kalau sholat itu. Ya, jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Ya. Baca Quran. Wah, saya emang enggak ada yang hafal dengan Quran. Terus hafalnya apa? Itu cuma kulhu doang. Itu juga Quran. Ya, hafalnya cuma kulhu doang, baca kulhu. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu lagi. Jadi itu mah manusia kulkul. Ya, bisa. Ya, agama tidak memberatkan. Ya, agama tidak memberatkan. Bisanya apa? Oh, bisanya Yasin. Silakan Yasin. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh. Itu nama ibu bapak. Itu Yasin hurufnya ada berapa? Kali 100. Daripada walaupun doang, dapat Fatihah doang. Ya Allah. Ya baca Pak. Apa-apa yang kita baca, apa-apa yang kita bisa Quran baca di dalam sholat. Nun itu dah baca. Baca. Alif lam mim baca. Jangan sampai sholat kita kosong dari pembacaan surat Al-Quran. Rugi. Kenapa? Karena kita kan sholat tujuannya mencari ganjaran, mencari pahala. Maka baca. Kayak ini nih, kayak kita jarah kubur. Kita punya orang tua udah meninggal. Ya, sekarang ditanya ada yang tanya, "Wih, Mas, kok sampean saya lihatnya tiap tahun nggak mudik-mudik, emang nggak jarah kok? Emang udah nggak punya orang tua kan?" Ya, udah meninggal katanya di kampung. Terus emang nggak jarah? Gimana saya mau jarah Pak? Saya bisa hadorotnya juga nggak bisa.
Ya, hadorotnya juga nggak bisa. Ya, baca Quran saya nggak bisa. Ziarah kubur itu artinya ziarah. Itu arti ziarah apa? Ziarah kubur, ziarah itu bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya mengunjungi. Ziarah itu bahasa kitanya mengunjungi. Kalau kita mengunjungi bapak ibu kita yang masih hidup, ya jangan bawa apa-apa dah. Mengunjungi orang tua dan mengunjungi main doang, nggak bawa apa-apa. Kira-kira orang tua kita senang nggak? Senang. Iya. Walaupun bawa rokok sebungkus doang buat bapak kita, wih senang. Ya. Itu sama juga Pak. Ya, kita ziarah kubur, nggak bisa hadorot, udah biarin. Nggak bisa baca Quran, biarin, kunjungi aja kuburannya, duduk aja. Ya. Terus gimana? Jangan duduk aja. Gimana kita mengunjungi orang tua kita yang masih hidup? Baca apa? Masalah? Assalamualaikum. Ya iya baca kita. Assalamualaikum Pak. Anak bapak nih datang. Ya iya. Pakai bahasa kita boleh. Terus duduk aja, enggak. Baca yang kita bisa. Apa? Misalnya Fatihah doang, baca Fatihah. Berapa kali nyampe kenyang dibaca Fatihah di situ. Diterima amal ibadah kita baca Fatihah. Nyampe ke alam kubur. Bisanya kalau nggak bisa Fatihah, bisanya apa? Kulhu doang baca. Berapa? Sampai kenyang. Nggak bisa juga. Ya, dari ayat Al-Quran nggak bisa. Bisanya apa? Zikir apa? La ilaha illallah. Baca la ilaha illallah. Berapa kali? Sampai kenyang. Ya. Nggak perlu dihususan, nggak perlu. Kalau orang tua kita cukup kita duduk, ya di kuburan baca yang kita bisa. Allahu Akbar, baca. La ilaha illallah, baca. Ya, Allah, misalnya Allah, baca di situ. Insya Allah pahala kita akan ngalir kepada kedua orang tua kita. Jadi jangan ada alasan. Ya, jangan ada alasan. Mulai detik ini jangan ada alasan untuk tidak menziarahi orang tua kita dengan alasan tidak bisa hadoro, tidak bisa baca Al-Quran. Ya, gampang. Islam itu mudah, tidak sulit. Ya, kita kembali lagi. Jadi manqora, siapa orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam keadaan salat, maka setiap huruf bakal dibalas dengan 100 kebaikan. Wa man qara'a fi ghairi sholati ala udwin, ya falahu bi kulli harfin khamsun wa ishruna hasanatan. Siapa orang yang membaca Al-Quran di luar sholat tadarusan, sementara dia dalam keadaan mempunyai wudu, tadarusan punya wudu, baca Quran punya wudu, maka setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran tersebut mendapatkan 25 kebaikan. Setiap huruf. Ya. Satu lagi, waman qara'a fi ghairi sholati wa man qara'a fi ghairi wudu'in falahu asru hasanatin. Siapa orang yang membaca Al-Quran di luar sholat tapi tidak mempunyai wudu, maka ganjarannya 10 kebaikan. Setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran tidak mempunyai wudu, maka setiap huruf diganjar, dibalas dengan 10 kebaikan. Masya Allah. Ya. Apa
Awas, saking istimewanya Al-Quran itu tidak bisa dibaca oleh sembarang orang, tidak bisa dipegang oleh sembarang orang, tidak bisa dibawa oleh sembarang orang. Al-Quran yang suci, maka orangnya yang membawa Al-Quran, yang memegang Al-Quran harus dalam keadaan suci. Mana? Ya, wanita yang sedang haid tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membaca, tidak boleh membawa Al-Quran. Ingat tuh nih, ya. Satu, wanita yang sedang haid, satu, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran. Itu aja tuh lah oleh-olehnya nih, nuzul Quran tuh 3. Ya, gimana Mas katanya, kalau saya terus megang Al-Qurannya pakai sejadah, sama aja nggak boleh. Ya, itu ya. Ini kan ada. Kamu lagi head ya? Itu pegang Quran itu ada di bawah. Tolong ambil. Saya lagi head. Itu ada sejadah pakai sejadahnya. Yang nggak boleh sama. Ya, wanita yang head boleh membaca Al-Quran, boleh. Cuman niatnya jangan niat baca Al-Quran, tapi niatnya zikir. Seperti gini, ya kita lagi head bunyi. Ada pengumuman di masjidnya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu kan? Telah wafat atau telah pulang ke rahmatullah. Ya, Said bin Bakar tadi malam pukul 2.30 di rumah sakit Husada. Kan gitu kan, kalau kita mendengar orang yang meninggal, kita sunnah mendoakan dengan membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ayat Al-Quran. Ketika dibaca oleh ibu yang lagi haid, nggak boleh, haram hukum. Terus gimana? Niatin zikir. Untuk bapak-bapak, kalau tidak punya wudu, tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran. Kalau baca silahkan. Atau yang punya hadas gede, hadas besar, lagi punya junub, kalau lagi punya junubnya nggak boleh baca Quran. Bapak-bapak nih yang punya junub nggak boleh baca Quran, nggak boleh pegang Quran, nggak boleh bawa Al-Quran, haram hukumnya. Sama. Ya. Ini mah pakai sarung tangan sama sarung tangan. Bahkan nih, awas nih, ya ada bini kita nih, istri kita belanja cabai bawang kan suka dibungkus pakai kertas itu ya, kertas. Pas kertasnya keras LKS agama, kan itu ada tulisan Al-Qurannya. LKS agama itu kan ada tulisan Al-Quran itu. Ya, ayat menerangkan tentang puasa tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tertulis di situ di kertas, sama aja. Kalau kita tidak punya wudu, itu tidak boleh memegang ayat Al-Quran yang ada di kertas, haram. Sama ibu juga. Jadi hati-hati Bu ya. Kalau belanja itu teliti. Ya, jangan ya ketika bungkus cabai itu pakai kertas yang ada tulisan Al-Qurannya terus dibuang, kita mengetahui ini tulisan Quran, dibuang, maka kita mendapatkan dosa. Amankan. Dia Bu ya. Nah, keistimewaan Al-Quran banyak sekali. Ya, jangankan Al-Quran mah jangankan dibaca mendapatkan pahala. Ya,
kalau kita nggak bisa membaca Al-Quran tapi ingin mendapatkan pahala baca Al-Quran, gampang, dengerin aja. Ya, dengerin. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, ingin mendapatkan pahala membaca Al-Quran, cukup dengan mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Seperti tadi orang kita, masya Allah suaranya. Jadi ketika ada orang yang membaca Al-Quran, jangan merokok, jangan ngopi, jangan makan makanan snack, jangan makan apa aja. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Bila mana dibacakan Al-Quran, maka kita harus mendengarkan dan diam sering bahasa, baik diam mulut maupun diam tangan. Itu mendengarkan ayat Al-Quran juga mendapatkan pahala. Al-Quran mah jangankan dibaca, jangankan didengar, dilihatin aja dapat pahala, Pak. Iya. Kalau kita nggak bisa baca Quran, yang ngaji nggak ada, udah, kita wudhu, ambil Quran, duduk di depan rumah, liatin aja, udah, liatin aja liatin, nggak usah dibaca, nggak usah, bisa enggak, udah aja liatin. Ada yang lewat, Pak, rajin amat, ya nih, kirain baca Quran, oke, dia balik lagi dia, udah dapat sejam itu balik lagi, itu yang tadarus buat amat, Pak masih tadarus, alhamdulillah, cuma pulang balik doang, dapat pahala, daripada kita nongkrong duduk-duduk di teras rumah nganggur sambil mainin HP yang nggak ada pahalanya, mendingan duduk bawa ambil Al-Quran, udah balik aja kertasnya, balik aja, dapat Al-Quran, dapat pahala. Nih, ini nih yang udah tua-tua nih, khususnya nih, daripada liatin HP Pak, Bu, mendingan liatin Al-Quran. Walaupun tidak dibaca, itu mendapatkan pahala. Masya Allah. Untungnya. Ya, jadi apalagi ini bulan puasa ya. Ya, ganjaran dilipat gandakan. Iya. Atau boleh megang HP, boleh liatin HP, dengan lihat HP-nya yang ada Quran. Sama ya, daripada yang nggak lihat-lihat yang enggak. Iya, para hadirin rahimakumullah, kita kesiangan di sahurnya, bentar lagi. Ya, ya, mungkin berhubung waktunya sudah tidak memungkinkan, sudah jam 10 pas dan tema yang saya hafal juga udah pas, udah habis. Jadi mungkin perayaan nuzul Al-Quran yang kita rayakan di masjid tercinta kita, Masjid At-Taqwa, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disumbangkan baik dari makanan maupun berupa minuman, apa saja yang disumbangkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu untuk melaksanakan malam nuzulul Quran, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan berlipat ganda bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu lagi pesan. Ini suka ada bentrokan antara rumah yang dekat masjid
gara-gara tadarusan. Begini, jadi hukum tadarusan membaca Al-Quran baik mendapatkan pahala, tapi ketika mengganggu orang lain itu bukan mendapatkan pahala tapi mendapatkan dosa. Jadi kalau tadarusan di bulan Ramadan ini kan suka pakai pengeras suara, jadi disesuaikan kira-kira jam istirahatnya berapa? Jam 10 udah terus. Ketika kita tadarusan jam 10 melalui corong pengeras suara udah stop. Adapun tadarusannya terus. Iya. Ya, ini merupakan toleransi agama. Dosa ketika kita membaca Al-Quran, orang lain terganggu dengan bacaan Quran kita, maka kita bukan mendapatkan pahala tapi mendapatkan dosa. Sama aja ketika kita baca Al-Quran nih, tadarus di masjid, nggak pakai pengeras suara, ya, tapinya kencang, terus ada yang sholat terganggu dengan bacaan Quran kita, maka kita bukan mendapat pahala tapi mendapatkan dosa. Jadi ketika kita tadarus di dalam masjid, kalau nggak ada yang sholat, silakan keraskan suara. Tapi ketika ada yang sholat, berhenti dulu atau suaranya diperkecil. Iya, sudah terjadi bentrokan. Jadi kita ya toleransi ini bukan antar beragama, ya toleransi antar tetangga. Jadi itu ya, ingat ya, ini terjadilah hanya terjadi gesekan. Itu masalahnya itu pasti itu saja setiap tahun di bulan Ramadan itu pasti itu saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang tidak sesuai atau tidak berkenan di hati para bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang tadi disampaikan guru mulia kita resap ke renung sanubari kita yang paling dalam. Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapat pada malam hari ini bisa kita terapkan di keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Masih ngantuk apa masih kuat? Kalau masih ngantuk, udah dari tadi ngantuk ya Bu ya. Saya lihat ibu-ibu tuh matanya udah lagi begitu ya Bu ya. Mohon maaf kalau nggak disembuhin kopi karena kopinya terbatas Bu. Apa ya Bu ya. Ini masih ada bertausiah 4. Aduh amin. Katanya ibu-ibu kita begitu aja. Baik Ibu. Ini udah. Pokoknya udah akhir udah Ibu. Ketupatnya sebentar lagi dibagiin. Cuman makan di tempat Bu ya. Jangan dibawa pulang, lagi aja. Boleh dibawa pulang. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara yang kelima yaitu doa penutup. Jadi insyaallah akan dibacakan guru mulia kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Adai ilallah Al-Mujahid fi sabilillah Kiai Haji Ahmad Ridwan, kepada guru mulia kita alaihi waliyadhfar al-Bukhar. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdoa, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih ijabah. Ya, tentunya kita hantarkan atau kawal dengan pembacaan salawat, dan setelah itu nanti momen
pada nuzul Quran, ya kita simbol aja ya, supaya hitungannya seperti khatam Quran, baca surat Al-Ikhlas 3 kali ya. Nah, untuk selawatnya itu sama-sama baca selawat Qur'aniyah. Tahu selawat Qur'aniyah? Sholatullahi wassalam ala man uniyal Qur'an. Sholatullahi wassalam ala man uniyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi ilawil Qur'an. Di grup udah sendiri ya, grup tidak buat bukan di majlis talim ya, baca sholat bareng ya. Kita jawab aja. Sholatullahi wassalam ala man uniyal Qur'an. Sholatullahi wassalam ala man uniyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi ilawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi ilawil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uniyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uniyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi ilawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi ilawil Qur'an. 17 bulan Ramadan adalah nuzulul Quran. 17 bulan Ramadan adalah nuzulul Quran. Ayat Al-Quran diwahyukan jadi risalah kenabian, jadi risalah kenabian. Salatullahi wassalam ala man uniyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uniyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi ilawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi ilawil Qur'an. Al-Quran jadi mujizat, mujizat Nabi Muhammad. Al-Quran jadi mujizat, mujizat Nabi Muhammad bagi orang yang beriman. Al-Quran obat dan rahmat. Al-Quran obat dan rahmat. Salatullahi wassalam ala man uniyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man
keberkahan, ada pancaran keberkahan. Terpancar pesona Al-Quran, akhlaknya Nabi Muhammad. Terpancar pesona Al-Quran, sungguh penuh keteladanan, indah penuh kemuliaan, indah penuh kemuliaan.